Perilaku kepemimpinan, utamakan keselamatan, sangat penting di semua industri, namun hal ini menjadi lebih penting lagi di lingkungan berisiko tinggi seperti operasi minyak dan gas lepas pantai hulu. Di sini, keselamatan bukan sekadar pedoman namun merupakan aspek mendasar yang dapat berdampak signifikan terhadap kesejahteraan individu dan lingkungan. Slide berikutnya adalah rincian ekspektasi bagi para pemimpin dalam konteks ini, penjelasan masing-masing, dan contoh untuk mengilustrasikan penerapannya. Dalam lingkungan industri hulu minyak dan gas lepas pantai yang berisiko tinggi, membangun budaya keselamatan yang kuat bukan sekadar persyaratan peraturan, tetapi merupakan keharusan moral. Para pemimpin di sektor ini dipercayakan dengan tanggung jawab penting untuk secara aktif mempromosikan etos kerja di mana keselamatan bukan hanya sekedar kebijakan namun merupakan nilai inti yang tertanam kuat dalam struktur operasi sehari-hari. Harapannya jelas, keselamatan harus menjadi prioritas utama, dengan pemahaman bahwa tidak ada pekerjaan yang begitu mendesak atau penting sehingga tidak dapat dilakukan dengan aman. Prinsip ini menuntut perubahan cara pandang, di mana tenggat waktu dan target produktivitas tidak boleh mengorbankan kesejahteraan tenaga kerja. Budaya keselamatan yang kuat adalah fondasi yang menjadi dasar dibangunnya integritas operasional setiap operasi lepas pantai. Hal ini memastikan bahwa pertimbangan keselamatan bukan sekedar latihan atau renungan, namun merupakan refleks otomatis yang terintegrasi dalam setiap keputusan dan tindakan. Dari tahap perencanaan suatu proyek hingga pelaksanaannya di anjungan pengeboran, keselamatan adalah lensa yang digunakan untuk melihat seluruh aktivitas. Pendekatan ini mengubah keselamatan dari serangkaian pedoman yang harus diikuti menjadi pola pikir yang memandu perilaku setiap anggota tim, terlepas dari peran atau tingkatan mereka dalam organisasi. Perwujudan yang patut dicontoh dari komitmen terhadap keselamatan ini adalah penerapan pengarahan keselamatan secara berkala sebelum dimulainya giliran kerja. Pengarahan ini berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya keselamatan, memberikan informasi terkini tentang potensi bahaya, perubahan protokol keselamatan, atau pembelajaran dari insiden masa lalu. Dengan mendiskusikan potensi risiko dan strategi mitigasi secara terbuka, para pemimpin menciptakan lingkungan di mana keselamatan adalah tanggung jawab bersama, mendorong semua orang untuk waspada dan proaktif dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah keselamatan. Selain itu, merayakan praktik keselamatan memainkan peran penting dalam memperkuat budaya keselamatan yang positif. Menghargai individu atau tim atas komitmen mereka dalam menjaga lingkungan kerja yang aman tidak hanya meningkatkan semangat kerja tetapi juga memberikan insentif untuk kepatuhan terhadap protokol keselamatan. Baik melalui penghargaan formal, pengakuan publik dalam rapat tim, atau sekadar ucapan penghargaan, merayakan praktik keselamatan menekankan komitmen organisasi terhadap keselamatan dan mengakui peran penting yang dimainkan setiap anggota tim dalam menjaga rekan kerja dan lingkungan. Dalam industri hulu minyak dan gas lepas pantai, di mana konsekuensi dari penyimpangan keselamatan dapat menjadi sebuah bencana besar, membangun budaya keselamatan yang kuat merupakan landasan dari operasi yang berkelanjutan. Hal ini merupakan bukti komitmen organisasi untuk melindungi asetnya yang paling berharga, manusia dan lingkungan. Para pemimpin yang mengutamakan keselamatan sebagai nilai inti menunjukkan pandangan ke depan, integritas, dan rasa hormat yang mendalam terhadap dampak buruk terhadap manusia dan lingkungan dalam operasi mereka. Dengan memasukkan keselamatan ke dalam DNA budaya organisasi mereka, mereka tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap standar industri namun juga menetapkan tolok ukur keunggulan yang melampaui metrik operasional, mendefinisikan warisan mereka dalam hal kehidupan yang mereka lindungi dan bencana yang mereka cegah. Dalam lingkungan industri hulu minyak dan gas lepas pantai yang kompleks dan berbahaya, tanggung jawab kepemimpinan dalam melakukan penilaian risiko komprehensif dan mengembangkan strategi mitigasi yang tepat sangatlah penting. Harapan penting ini menuntut para pemimpin untuk tidak hanya meramalkan potensi tantangan namun juga secara cermat merencanakan dan menerapkan langkah-langkah untuk mencegahnya. Inti dari tanggung jawab ini terletak pada pemahaman bahwa identifikasi bahaya secara proaktif dan penerapan langkah-langkah mitigasi yang strategis merupakan landasan pencegahan kecelakaan dan insiden. Proses penilaian risiko melibatkan analisis terperinci terhadap seluruh aspek operasi, mulai dari tahap eksplorasi awal hingga ekstraksi dan transportasi. Pemeriksaan sistematis ini bertujuan untuk mengungkap potensi bahaya yang dapat membahayakan keselamatan personel, lingkungan, atau integritas operasi itu sendiri. Dengan mengidentifikasi risiko-risiko ini secara cermat sebelum menjadi tantangan, para pemimpin dapat mengambil tindakan pencegahan untuk menetralisir ancaman,
memastikan bahwa keselamatan tetap terjaga di setiap tahap operasi. Strategi mitigasi yang dikembangkan sebagai hasil dari penilaian risiko ini merupakan intervensi yang dirancang khusus untuk menghilangkan potensi bahaya atau mengurangi dampaknya ke tingkat yang dapat dikelola. Strategi-strategi ini tidak statis. Mereka berkembang sebagai respons terhadap informasi baru, kemajuan teknologi, dan perubahan dinamika operasional. Penerapan langkah-langkah ini merupakan bukti komitmen organisasi terhadap keselamatan dan keunggulan operasional yang menunjukkan pendekatan berwawasan ke depan dalam mengelola kompleksitas operasi lepas pantai. Contoh ilustratif dari penerapan ekspektasi kepemimpinan ini adalah pelaksanaan penilaian risiko menyeluruh sebelum dimulainya operasi pengeboran. Penilaian ini akan meneliti setiap elemen proses pengeboran untuk mengidentifikasi potensi bahaya, seperti risiko pelepasan gas, yang dapat menyebabkan atmosfer mudah meledak, atau kemungkinan kegagalan struktural yang dapat membahayakan integritas rig. Berdasarkan penilaian ini, para pemimpin kemudian akan menetapkan langkah-langkah pengendalian seperti pemasangan alat pencegah ledakan, perangkat yang dirancang untuk menutup, mengendalikan, dan memantau sumur untuk mencegah keluarnya cairan, atau sistem penghentian darurat yang dirancang untuk menghentikan operasi dengan cepat sebagai respons terhadap situasi kritis. Langkah-langkah ini bukan sekedar solusi teknis. Mereka adalah jalur kehidupan yang melindungi kehidupan manusia, melestarikan kesucian lingkungan, dan menjamin kelangsungan operasi dalam kondisi aman. Praktik penilaian dan mitigasi risiko merupakan indikator yang jelas mengenai ketajaman seorang pemimpin dalam menghadapi tantangan operasional yang melekat pada sektor hulu minyak dan gas lepas pantai. Hal ini mencerminkan pemahaman mendalam bahwa ukuran sebenarnya keberhasilan operasional bukan hanya volume sumber daya yang diekstraksi namun kemampuan untuk melakukan operasi tersebut tanpa membahayakan manusia atau lingkungan. Pemimpin yang unggul dalam aspek peran mereka mewujudkan prinsip kewaspadaan, tanggung jawab, dan penata layanan, menetapkan standar keselamatan dan integritas operasional yang menjadi ciri khas warisan kepemimpinan mereka. Melalui komitmen teguh mereka terhadap penilaian dan mitigasi risiko, mereka membentuk budaya keselamatan yang meresap di setiap tingkat organisasi, memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya energi tidak pernah mengorbankan nyawa manusia atau kesejahteraan lingkungan. Dalam lingkungan industri hulu minyak dan gas lepas pantai yang penuh tantangan dan berbahaya, pentingnya pelatihan keselamatan dan kompetensi tidak dapat dilebih-lebihkan. Para pemimpin di sektor ini dipercayakan dengan harapan penting untuk memastikan bahwa setiap anggota tim, termasuk kontraktor, diberikan pelatihan keselamatan rutin dan terkini yang secara cermat disesuaikan dengan peran dan tanggung jawab spesifik mereka. Harapan ini melampaui pandangan konvensional mengenai pelatihan yang hanya sekedar persyaratan kepatuhan dan menjadikannya sebagai komponen fundamental dalam integritas operasional dan pemberdayaan tenaga kerja. Alasan di balik ekspektasi ini jelas dan meyakinkan. Sifat operasi lepas pantai, yang ditandai dengan mesin yang rumit, zat yang mudah menguap, dan kondisi lingkungan yang ekstrim, menghadirkan banyak sekali potensi bahaya. Membekali anggota tim dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan melalui pelatihan keselamatan komprehensif bukan hanya tentang mematuhi standar industri, ini tentang menumbuhkan budaya keselamatan yang meresap dalam setiap aspek operasi. Pelatihan ini memastikan bahwa setiap individu memahami risiko yang terkait dengan pekerjaan mereka, tindakan pencegahan yang perlu diambil, dan tindakan yang diperlukan dalam situasi darurat. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa operasi tidak hanya efisien namun, yang lebih penting, menjaga kesejahteraan tenaga kerja dan melindungi lingkungan. Contoh praktis dari penerapan ekspektasi kepemimpinan ini adalah dengan memberikan pelatihan khusus yang disesuaikan dengan tantangan unik di sektor minyak dan gas lepas pantai. Hal ini mencakup pelatihan penanganan bahan-bahan berbahaya, di mana pekerja mempelajari sifat-sifat berbagai zat yang mungkin mereka temui, potensi risiko yang terkait dengan bahan-bahan tersebut, dan prosedur penanganan yang aman untuk mencegah tumpahan, kebocoran, atau paparan. Demikian pula, latihan tanggap darurat merupakan komponen penting dalam pelatihan keselamatan yang menyimulasikan berbagai skenario krisis, seperti ledakan sumur, kebocoran gas, atau kebakaran, sehingga setiap anggota tim mengetahui peran mereka dan langkah-langkah yang harus diambil untuk memitigasi situasi secara efektif. Selain itu, pelatihan bertahan hidup di lingkungan lepas pantai membekali personel dengan keterampilan untuk bertahan hidup jika terjadi evakuasi atau ditinggalkan, yang mencakup segala hal mulai dari teknik bertahan hidup di laut hingga pertolongan pertama dan penggunaan peralatan darurat.
Pemberian pelatihan khusus tersebut menggarisbawahi komitmen para pemimpin untuk tidak hanya memenuhi namun juga melampaui persyaratan keselamatan minimum. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa kompleksitas dan risiko yang melekat dalam operasi lepas pantai memerlukan pendekatan proaktif terhadap manajemen keselamatan yang memprioritaskan kompetensi dan kesiapan tenaga kerja. Dengan berinvestasi dalam pelatihan keselamatan yang komprehensif, para pemimpin memastikan bahwa tim mereka tidak hanya mampu menjalankan tugas mereka dengan aman dalam kondisi normal namun juga siap untuk merespons dengan cepat dan efektif dalam menghadapi keadaan darurat. Intinya, pelatihan dan kompetensi keselamatan merupakan landasan operasi lepas pantai yang aman dan sukses. Para pemimpin yang memperjuangkan tujuan ini tidak hanya mematuhi peraturan, mereka secara aktif berkontribusi terhadap penciptaan lingkungan kerja di mana keselamatan tertanam dalam kesadaran setiap anggota tim. Komitmen terhadap pelatihan keselamatan ini mencerminkan etos organisasi yang lebih luas yang menghargai kehidupan manusia di atas segalanya dan mengakui bahwa ukuran keberhasilan operasional yang sebenarnya adalah kemampuan untuk mencapai tujuan tanpa mengorbankan keselamatan. Melalui dedikasi mereka untuk memastikan bahwa semua anggota tim terlatih, terinformasi, dan kompeten, para pemimpin di industri hulu minyak dan gas lepas pantai memainkan peran penting dalam melindungi tenaga kerja, lingkungan, dan komunitas tempat mereka beroperasi. Dalam industri hulu minyak dan gas lepas pantai, yang operasinya dilakukan di lingkungan yang paling menantang dan terisolasi di muka bumi, kemampuan untuk merespons keadaan darurat secara efektif bukan sekadar persyaratan peraturan, tetapi merupakan sebuah penyelamat yang sangat penting. Dengan latar belakang ini, para pemimpin diharapkan untuk mengembangkan dan memelihara rencana tanggap darurat yang kuat yang tidak hanya memiliki cakupan yang komprehensif namun juga tertanam dalam jiwa operasional tim mereka. Harapan ini mengharuskan rencana tersebut ditinjau dan dipraktikkan secara berkala untuk memastikan bahwa ketika menghadapi keadaan darurat, responsnya cepat, terkoordinasi, dan efektif. Alasan atas ekspektasi ini berakar pada kebenaran sederhana. Keadaan darurat di lingkungan lepas pantai dapat meningkat dengan cepat, dan hanya ada sedikit ruang untuk kesalahan atau keraguan-raguan. Perbedaan antara respons yang terkendali dan hasil yang membawa bencana seringkali terletak pada kesiapan tim untuk menghadapi tantangan tersebut secara langsung. Rencana tanggap darurat yang dipahami dan dipraktikkan dengan baik berfungsi sebagai cetak biru tindakan, merinci langkah-langkah yang harus diambil dalam berbagai skenario, peran dan tanggung jawab setiap anggota tim, dan koordinasi yang diperlukan baik di platform maupun dengan layanan penyelamatan eksternal. Persiapan ini bukan tentang menumbuhkan rasa takut, melainkan membangun budaya kesiapan dan ketahanan, memberdayakan setiap anggota tim dengan pengetahuan dan kepercayaan diri untuk bertindak tegas di saat-saat kritis. Perwujudan nyata dari harapan kepemimpinan ini adalah pelaksanaan latihan evakuasi dan penyelamatan darurat secara berkala. Latihan ini mensimulasikan kondisi potensi insiden lepas pantai, seperti kebakaran, kebocoran gas, atau evakuasi anjungan, sehingga memberikan kerangka kerja yang realistis bagi tim untuk mempraktikkan respons mereka. Melalui latihan ini, personel menjadi terbiasa dengan suara sinyal alarm, lokasi dan penggunaan peralatan darurat, serta prosedur pengumpulan dan evakuasi. Yang lebih penting lagi, mereka belajar untuk melakukan tindakan-tindakan ini di bawah tekanan, menyempurnakan kemampuan mereka untuk berkomunikasi, berkoordinasi, dan melaksanakan rencana darurat dengan tepat. Latihan-latihan ini sangat berharga tidak hanya dalam memperkuat aspek teknis tanggap darurat tetapi juga dalam membangun kepercayaan di antara anggota tim, yang harus saling bergantung ketika taruhannya berada pada titik tertinggi. Pengembangan dan pemeliharaan rencana tanggap darurat, ditambah dengan latihan rutin, merupakan perwujudan pendekatan proaktif terhadap manajemen keselamatan. Para pemimpin yang memprioritaskan aspek operasi ini menunjukkan komitmen mereka tidak hanya terhadap kesejahteraan fisik tenaga kerja mereka tetapi juga terhadap integritas operasional dan ketahanan platform mereka. Komitmen ini memberikan pesan yang jelas, organisasi siap menghadapi keadaan darurat, bukan sebagai bencana yang tidak terduga, namun sebagai skenario yang sudah dilengkapi dan siap untuk dikelola. Intinya, kesiapsiagaan dan tanggap darurat merupakan landasan keunggulan operasional di industri hulu minyak dan gas lepas pantai. Dengan memastikan bahwa rencana tanggap darurat tidak hanya didokumentasikan namun juga merupakan pengalaman nyata melalui latihan rutin, para pemimpin membentuk tim yang tidak ditentukan oleh keadaan darurat yang mereka hadapi namun oleh kesiapan mereka untuk mengatasinya. Tingkat kesiapan ini merupakan bukti pandangan masa depan kepemimpinan,
kompetensi tim, dan dedikasi organisasi yang tak tergoyahkan dalam menjaga kehidupan, lingkungan, dan aset, bahkan dalam menghadapi hal-hal tak terduga. Melalui upaya tekun mereka untuk mengembangkan, meninjau, dan mempraktikkan rencana tanggap darurat, para pemimpin di industri ini menjunjung standar keselamatan dan kesiapsiagaan tertinggi, menetapkan tolok ukur keunggulan operasional yang melampaui pengaruh langsung mereka. In the upstream offshore oil and gas industry, where the rigors of the job are matched only by the severity of the environment, the focus on safety has traditionally been on the physical aspects. However, leaders in this field are increasingly recognizing that true safety encompasses much more than the physical well-being of their team members. It extends into the realm of mental health and emotional well-being, areas that are equally crucial but often overlooked. The expectation now is for leaders to prioritize the mental health of their teams as diligently as they do their physical safety. This holistic approach to well-being is not just a best practice but a critical component of a comprehensive safety strategy. The rationale for this broadened focus is clear. The high-risk, isolated nature of offshore work can exert a significant toll on individuals, leading to stress, burnout, and other mental health challenges. These conditions not only affect the personal lives of team members, but can also have a direct impact on their performance, decision-making, and, ultimately, their safety and that of their colleagues. Recognizing and addressing the mental and emotional aspects of working in such environments is, therefore, not optional, it is essential. By doing so, leaders can mitigate risks that are not visible but are just as dangerous as the physical hazards that have traditionally dominated safety conversations. A concrete example of how leaders can meet this expectation is by offering mental health support services that are accessible and tailored to the unique challenges faced by their teams. This could include providing access to counseling services, where team members can speak confidentially with professionals about the stresses or challenges they are facing. Additionally, stress management programs can equip individuals with practical tools and techniques to manage stress effectively, promoting resilience and coping strategies that are vital in high-pressure environments. These programs might cover everything from mindfulness and meditation to physical exercise regimens that are known to reduce stress and improve mental health. Furthermore, creating an environment where mental health is openly discussed and destigmatized is crucial. By encouraging open conversations about mental health, leaders can foster a culture of support and understanding, where team members feel valued not just for their technical skills but for their overall well-being. This approach not only benefits the individuals directly involved but also strengthens the team as a whole, promoting a sense of unity and mutual support that is invaluable in challenging situations. In the demanding context of the upstream offshore oil and gas industry, prioritizing the health and well-being of team members, both physical and mental, is a testament to the leadership's commitment to their people. It acknowledges that the strength of an operation lies not just in its technology or processes but in the health, happiness, and well-being of those who make it run. Leaders who embrace this comprehensive view of safety are not only protecting their teams but are also enhancing their operational effectiveness, resilience, and sustainability. By ensuring that mental health support services are available and that the culture around mental health is one of openness and support, leaders are setting new standards for what it means to be safe in one of the world's most challenging industries. Dalam industri hulu minyak dan gas lepas pantai, di mana operasinya ditentukan oleh kompleksitas dan risiko yang melekat ketika bekerja di lingkungan laut yang terpencil, ketergantungan pada peralatan dan teknologi keselamatan adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, para pemimpin di sektor ini dibebani dengan harapan penting, memastikan tidak hanya ketersediaan peralatan keselamatan tetapi juga pemeliharaan yang tepat. Selain itu, mereka diberi tanggung jawab untuk terus mencari dan berinvestasi pada teknologi baru yang dapat lebih meningkatkan keselamatan operasi mereka. Fokus ganda dalam mempertahankan langkah-langkah keselamatan yang ada dan juga merangkul inovasi menggarisbawahi pendekatan proaktif terhadap manajemen keselamatan, dengan menyadari bahwa kesejahteraan tenaga kerja dan perlindungan lingkungan bergantung pada alat dan teknologi yang mereka miliki. Pentingnya harapan ini berasal dari pemahaman yang sederhana namun mendalam. Memiliki alat dan teknologi yang tepat bukan hanya tentang kepatuhan terhadap peraturan keselamatan. Ini tentang menciptakan lingkungan kerja yang meminimalkan risiko kecelakaan dan memaksimalkan kapasitas untuk merespons insiden dengan cepat dan efektif. Peralatan keselamatan seperti sekoci dan alat pelindung diri, APD, bukan sekedar aksesoris, mereka adalah jalur penyelamat penting yang dapat menjadi penentu antara hidup dan mati dalam situasi darurat. Demikian pula,
Teknologi canggih yang memungkinkan pemantauan operasi dari jarak jauh dapat memberikan peringatan dini terhadap kebocoran atau kelemahan struktural, sehingga memungkinkan tindakan pencegahan yang dapat mencegah bencana. Wujud nyata dari komitmen terhadap keselamatan ini dapat dilihat dalam pemeriksaan dan pemeliharaan rutin sekoci dan APD yang ketat. Dengan memastikan bahwa peralatan keselamatan penting ini berada dalam kondisi optimal, para pemimpin menunjukkan komitmen nyata terhadap keselamatan dan kesejahteraan tim mereka. Pemeliharaan rutin ini dilengkapi dengan sesi pelatihan di mana anggota tim dididik tentang penggunaan dan perawatan peralatan mereka dengan benar, memastikan bahwa jika terjadi keadaan darurat, setiap individu mengetahui cara melindungi diri mereka sendiri dan rekan kerja mereka secara efektif. Selain itu, integrasi teknologi pemantauan jarak jauh mewakili pendekatan berpikiran maju dalam manajemen keselamatan. Teknologi ini dapat memantau integritas struktur anjungan lepas pantai secara real-time, mendeteksi tanda-tanda awal kegagalan peralatan, atau mengidentifikasi pelepasan zat berbahaya sebelum menimbulkan ancaman terhadap operasi atau lingkungan. Kemampuan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan untuk mencegah insiden namun juga memfasilitasi respons yang lebih tepat dan tepat waktu ketika keadaan darurat terjadi. Intinya, harapan bagi para pemimpin untuk memastikan ketersediaan dan pemeliharaan peralatan keselamatan yang tepat, ditambah dengan investasi dalam teknologi keselamatan baru, merupakan landasan manajemen keselamatan modern di industri hulu minyak dan gas lepas pantai. Hal ini mencerminkan pengakuan bahwa dalam industri yang selalu memiliki potensi terjadinya insiden signifikan, komitmen terhadap keselamatan harus teguh dan terus berkembang. Para pemimpin yang unggul dalam memenuhi harapan ini tidak hanya menjaga operasi mereka dari risiko-risiko yang ada saat ini. Mereka juga memposisikan timnya untuk menghadapi tantangan masa depan dengan percaya diri. Dengan memprioritaskan pemeliharaan peralatan keselamatan penting dan menerapkan inovasi teknologi, mereka menciptakan lingkungan di mana keselamatan tidak hanya menjadi prioritas tetapi juga prinsip mendasar yang memandu setiap aspek operasi mereka. Dalam lingkungan industri hulu minyak dan gas lepas pantai yang berisiko tinggi, di mana keselamatan operasi berdampak langsung pada kesejahteraan personel dan pelestarian lingkungan, pendekatan terhadap pelaporan dan pembelajaran insiden sangatlah penting. Para pemimpin di sektor ini diharapkan untuk menumbuhkan suasana yang tidak hanya mendorong pelaporan transparan atas semua insiden dan kejadian nyaris celaka, tetapi juga memperlakukan laporan-laporan ini sebagai peluang yang sangat berharga untuk pembelajaran dan perbaikan organisasi. Harapan ini berakar pada pemahaman bahwa jalan menuju peningkatan keselamatan dan keunggulan operasional dimulai dari pembelajaran yang diambil dari setiap kejadian tak terduga dan kejadian yang tidak terduga. Landasan pendekatan ini adalah pembentukan budaya tidak menyalahkan. Budaya seperti ini mengalihkan fokus dari menyalahkan suatu kesalahan menjadi memahami sebab-sebabnya, dengan menyadari bahwa tujuan utama pelaporan insiden bukanlah untuk menyalahkan pihak-pihak tertentu, namun untuk mengungkap faktor-faktor mendasar yang berkontribusi terhadap insiden tersebut. Dengan memprioritaskan pembelajaran daripada mencari-cari kesalahan, para pemimpin dapat menciptakan lingkungan di mana anggota tim merasa aman untuk memberikan informasi tentang masalah keselamatan, yakin bahwa masukan mereka akan digunakan secara konstruktif untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Keterbukaan ini sangat penting dalam industri di mana kompleksitas operasi berarti bahwa risiko selalu ada, dan margin kesalahan sangat kecil. Contoh praktis bagaimana para pemimpin dapat memenuhi harapan ini adalah melalui penerapan sistem pelaporan rahasia. Sistem seperti ini memastikan bahwa karyawan dapat melaporkan masalah keselamatan, insiden, dan kejadian nyaris celaka tanpa takut akan pembalasan, karena mengetahui bahwa laporan mereka akan diperlakukan dengan sangat serius dan rahasia. Sistem ini merupakan langkah pertama dalam proses komprehensif yang mencakup investigasi menyeluruh atas insiden yang dilaporkan, yang dilakukan dengan tujuan mengungkap akar permasalahan dan bukan menyalahkan pihak yang bersalah. Investigasi ini diikuti dengan berbagi pembelajaran, tidak hanya dengan tim yang terlibat langsung tetapi juga seluruh organisasi, untuk memastikan bahwa wawasan berharga yang diperoleh dari satu insiden dapat menjadi masukan bagi praktik dan mencegah kejadian serupa di tempat lain dalam operasi. Penerapan sistem pelaporan rahasia, disertai dengan investigasi menyeluruh dan penyebaran pembelajaran, merupakan perwujudan pendekatan proaktif terhadap manajemen keselamatan. Hal ini menggarisbawahi komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan, di mana setiap insiden dan kejadian nyaris terjadi dipandang sebagai peluang pembelajaran yang dapat berkontribusi pada penyempurnaan praktik dan protokol keselamatan.
Para pemimpin yang mendukung pendekatan ini menunjukkan pemahaman bahwa kepemimpinan keselamatan yang sejati lebih dari sekadar mencegah insiden. Ini tentang menciptakan budaya transparansi, pembelajaran, dan akuntabilitas. Di industri hulu minyak dan gas lepas pantai, di mana potensi insiden besar menuntut fokus yang tiada henti pada keselamatan, harapan bagi para pemimpin untuk mendorong pelaporan insiden yang transparan dan menumbuhkan budaya pembelajaran bukan hanya praktik terbaik, tetapi merupakan komponen penting dari operasi yang berkelanjutan. Dengan merangkul harapan ini, para pemimpin dapat memastikan bahwa timnya tidak hanya diperlengkapi untuk menanggapi tantangan saat ini namun juga terus belajar dan beradaptasi, siap memenuhi tuntutan keselamatan di masa depan. Komitmen untuk belajar dari insiden dan kejadian nyaris celaka ini merupakan bukti dedikasi organisasi terhadap keselamatan, integritas operasional, dan kesejahteraan personel serta lingkungan tempat beroperasinya. Dalam industri hulu minyak dan gas lepas pantai, di mana operasinya penuh dengan bahaya yang signifikan, komitmen terhadap keselamatan adalah hal yang terpenting. Dalam konteks ini, para pemimpin diharapkan tidak hanya mematuhi standar keselamatan peraturan namun juga memperjuangkan budaya yang berupaya melampaui standar tersebut. Harapan ini didasarkan pada pemahaman bahwa meskipun kepatuhan terhadap peraturan merupakan landasan operasi yang aman, kepemimpinan keselamatan yang sejati mencakup penetapan tujuan yang lebih tinggi, yang bertujuan untuk mencapai tingkat kinerja keselamatan yang menetapkan standar industri. Alasan di balik ekspektasi ini sangat jelas namun mendalam. Kepatuhan terhadap peraturan keselamatan lokal dan internasional memastikan bahwa operasi memenuhi persyaratan dasar yang dianggap perlu untuk melindungi pekerja dan lingkungan. Namun, memenuhi standar-standar ini seringkali dianggap sebagai upaya minimum. Bertujuan melampaui kepatuhan, menuju keunggulan dalam keselamatan, menandakan komitmen organisasi untuk tidak hanya menghindari hukuman namun juga benar-benar menjaga kesejahteraan tenaga kerjanya dan ekosistem di mana organisasi beroperasi. Ambisi untuk melampaui persyaratan peraturan ini mencerminkan pendekatan proaktif terhadap manajemen keselamatan, yang tujuannya bukan hanya untuk mencegah kecelakaan namun juga untuk menciptakan lingkungan di mana keselamatan merupakan bagian integral dari DNA organisasi. Wujud nyata dari komitmen ini terlihat dalam upaya memperoleh sertifikasi sistem manajemen keselamatan yang melampaui norma industri. Sertifikasi ini, yang seringkali diakui secara internasional, berfungsi sebagai bukti dedikasi organisasi dalam mempertahankan standar keselamatan tertinggi. Hal ini memerlukan evaluasi komprehensif terhadap praktik, kebijakan, dan prosedur keselamatan organisasi untuk memastikan bahwa setiap aspek operasinya selaras dengan praktik terbaik dalam manajemen keselamatan. Dengan memperoleh sertifikasi tersebut, para pemimpin tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan yang ada namun juga dedikasi mereka untuk mencapai dan mempertahankan tingkat kinerja keselamatan yang patut dicontoh dalam industri. Selain itu, komitmen untuk melampaui standar keselamatan peraturan bukanlah pencapaian statis melainkan sebuah perjalanan berkelanjutan. Hal ini mencakup tinjauan rutin dan pembaruan praktik keselamatan, mengikuti perkembangan terkini dalam teknologi keselamatan, dan menumbuhkan budaya perbaikan berkelanjutan di mana setiap karyawan diberdayakan untuk berkontribusi pada operasi yang lebih aman. Para pemimpin memainkan peran penting dalam proses ini, menentukan arah budaya keselamatan organisasi, dan memastikan bahwa upaya mencapai keunggulan dalam keselamatan adalah tujuan bersama. Dalam industri hulu minyak dan gas lepas pantai, di mana konsekuensi dari kegagalan keselamatan dapat menjadi bencana besar, harapan bagi para pemimpin untuk tidak hanya mematuhi standar peraturan namun juga mengupayakan keunggulan dalam kinerja keselamatan merupakan sebuah tantangan sekaligus peluang. Hal ini menantang para pemimpin untuk melihat melampaui persyaratan minimum dan melihat keselamatan sebagai bidang di mana organisasi mereka dapat memimpin, berinovasi, dan menetapkan standar baru. Pada saat yang sama, hal ini juga menawarkan peluang untuk membangun warisan keselamatan yang melampaui kepatuhan, berkontribusi terhadap kesejahteraan karyawan, perlindungan lingkungan, dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Dengan berkomitmen terhadap kepatuhan terhadap peraturan dan mencapai tujuan yang lebih jauh, para pemimpin di industri hulu minyak dan gas lepas pantai dapat memastikan bahwa operasi mereka tidak hanya aman namun juga diakui sebagai tolok ukur keunggulan keselamatan. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Jika Anda suka, silakan klik tombol suka dan berlangganan kanal ini, karena akan ada banyak video serupa lainnya dalam waktu dekat. Kami juga menghargai saran dan masukan Anda untuk memperbaiki konten video ini.